Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Putri. Eh, 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 Kami dari kelompok Prodi Fisioterapi ingin mempresentasikan hasil review kami atas course yang bernama Basic Exercise Program for Low Back Pain Relief. Sebelum kami menjelaskan isi course dan review dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yang bernama Muhammad Yusuf Rafif. Kedua ada Andre Faril Handoyo. Ketiga ada Yusuf Al Mubakok. Yang keempat ada Muhammad Aru Amar Huwaidi. Konten yang kami akan presentasikan yang pertama ada pengenalan low back pain, kedua tujuan dan prinsip latihannya, ketiga materi latihan, empat penerapan harian, lima evaluasi course, dan enam kesimpulannya. Yang pertama ada pengenalan low back pain. Basic Exercise Program for Pain Relief kami ambil dari platform Udemy. Alasan kami memilih course tersebut adalah nyeri punggung bawah sangat umum di kalangan mahasiswa dan pekerja. Latihan adalah intervensi non-obat paling direkomendasikan. Topik relevan untuk kesehatan, olahraga, dan fisioterapi. Yang kedua, manfaat utamanya yaitu materi mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, latihan aman dan dapat dilakukan tanpa alat khusus, memberikan pengetahuan dasar untuk pencegahan mandiri. Definisi dan penyebabnya. Low back pain atau disebut LBP adalah nyeri pada area tulang belakang bagian bawah yang bisa bisa bersifat akut atau kronis. Ciri-cirinya itu postur buruk, duduk atau berdiri tidak ergonomis. Kedua, kurang aktivitas, otot menjadi lemah dan kaku. Ketiga, cedera otot atau ligamen terkilir karena angkat beban yang salah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yusuf Amubar. Oke, selanjutnya tujuan dan prinsip latihan. Tujuan prinsip latihan yang pertama ada mengurangi nyeri. Mengurangi nyeri, intensitas, dan frekuensi nyeri melalui gerakan terapeutik. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Membuat otot sekitar panggul dan punggung menjadi lebih lentur. Yang ketiga ada memperkuat core. Menguatkan otot perut dan punggung untuk mendukung tulang belakang. Yang keempat ada mencegah kekambuhan, membentuk pola gerakan yang aman dan mencegah cedera di masa depan. Selanjutnya ada prinsip aman berlatih. Yang pertama, tanpa rasa sakit tajam. Gerakan harus terasa nyaman, bukan menyakitkan. Yang kedua ada perlahan dan terkontrol. Fokus pada kualitas gerakan, bukan kecepatan. Ketiga ada hindari gerakan berbahaya. Jangan membungkuk atau memutar tubuh secara tiba-tiba di fase awal. Selanjutnya ada pemanasan dan pendinginan. Selalu melakukan pemanasan sebelum dan pendinginan setelah latihan. Selanjutnya ada konsultasi. Jika nyeri menjalari kaki atau ada kelemahan, segera konsultasi ke profesional. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andre. Yaitu ada warm up dan mobilisasi sendi. Mempersiapkan tubuh dengan gerakan lembut untuk meningkatkan aliran darah dan fleksibilitas. Ada pelvic tilt, menggerakkan panggul ke atas dan bawah untuk membangun kontrol otot perut. Dilakukan 8 hingga 10 kali. Cat cow mobilization, melengkungkan punggung untuk memperbaiki fleksibilitas tulang belakang. Dilakukan 8 hingga 10 kali. Terus ada deep breathing, mengatur pernapasan untuk membantu relaksasi otot-otot punggung. Dilakukan 5 hingga 10 kali. Di sini ada peregangan kunci untuk LBP atau low back pain. Hamstring stretch, mengurangi tarikan panggul ke tulang belakang. Tahan 20 hingga 30 detik. Kedua ada hip flexor stretch, memperpanjang otot pinggul yang kencang. Tahan 20 hingga 30 detik. Ketiga ada chill pose, meregangkan otot punggung secara pasif
tahan 20 hingga 30 detik. Kemudian ada piriformis stretch, meredakan tekanan pada sarana skiatika, tahan 20 hingga 30 detik. Kemudian di sini ada core strengthening dasar. Ditbag, melatih koordinasi dan stabilitas lumbar. Lakukan 8 hingga 20 reps, 8 hingga 12 reps. Kemudian ada bird dog, membangun endurance otot punggung dan gluteus. Lakukan 8 hingga 12 reps. Glute bridge, mengaktifasi gluteus untuk mengurangi beban lumbar. Lakukan 8 hingga 12 reps. Keempat ada plank beginner, memperkuat seluruh rantai core. Tahan 10 hingga 30 detik. Selanjutnya dijelaskan oleh Arum Muhammad Arum Amar. Tes. Tes. Udah. Oke, selanjutnya ada rutinitas harian. Program sederhana yang dapat dilakukan setiap pagi selama 10-15 menit. 2 menit pemanasan, 5 menit peregangan, 5 menit penguatan, 2 menit relaksasi. Kedua, tips ergonomi. Pertama, duduk tegak. Gunakan lumbar support dan jaga monitor sejajar mata. Kedua, angkat beban. Gunakan teknik squat, jangan membungkuk. Ketiga, posisi tidur. Tidur telentang atau miring dengan bantal penyangga. Terakhir, micro break. Berdiri dan tegangkan setiap 30 menit. Next. Selanjutnya ada evaluasi course. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama itu penjelasan jalan dari mudah, penjelasan jelas dan mudah diikuti, cocok untuk pemula. Kedua, video latihan langsung dengan panduan langkah demi langkah. Ketiga, latihan aman, tidak membutuhkan alat khusus. Keempat, evidence based berdasarkan prinsip fisioterapi. Terakhir, bisa dipraktikkan di rumah. Kurangnya ialah yang pertama, tidak semua variasi latihan ditampilkan. Kedua, beberapa latihan perlu penyesuaian pada kondisi pasien tertentu. Ketiga, durasi beberapa video cukup singkat. Terakhir, tidak membahas kondisi red flag atau yang tidak boleh dilatih. Terakhir Lanjut. ada kesimpulan. Silakan Yusuf. Inti pembelajaran dan relevansi. Yang pertama itu adalah latihan dasar konsistensi. Konsistensi adalah kunci. Kedua, manfaat nyata, mengurangi nyeri dan mencegah kekambuhan. Ketiga, relevasi tinggi, praktis untuk mahasiswa dan pekerja. Program ini praktis, aman, dan relevan untuk dijadikan rutinitas sehari-hari dalam menjaga kesehatan tulang belakang. Dan ini ada referensi dari yang kami ambil di Udemy. Itu saja dari kelompok kami.
kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.